Jadi teman-teman yang pasti ini bukan visa kerja yang sama dengan E9, E7 yang kategori E itu. Halo semuanya, kita kembali lagi di channel Advokat Indonesia di Korea bersama dengan Bapak Tarikan pada hari ini. Dan seperti biasa kami akan berdiskusi santai mengenai beberapa pertanyaan yang sering masuk kepada kami, dan juga mungkin teman-teman banyak yang bertanya juga mengenai visa D3 yang akhir-akhir ini lagi ramai di sosial media. Sebenarnya visa D3 ini seperti apa? Apakah betul kita bisa bekerja dengan visa D3? Nah, di Korea seperti itu yang ditanyakan. Nah, seperti apa sih visa D3 ini? Apakah betul sesuai dengan yang ditawarkan? Kira-kira seperti apa? Nah, ya sepertinya ini mengenai kesempatan kerja di Korea itu nggak ada habisnya ini. Banyak sekali orang mencari-cari cara. Nah, kira-kira apa sih peluangnya ke Korea? Ada E9 yang paling populer, kemudian E10, sekarang E7. Kemudian sekarang D3. Nanti apa lagi gitu ya. Nah, baik teman-teman, saya kira ini memang satu kesempatan yang baik buat kami untuk berbagi informasi bagi teman-teman yang mencari informasi ya, hubungannya dengan peluang kerja di Korea. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang visa D3 ya, nah secara khusus visa D31 gitu yang sekarang mungkin itu, kami kurang tahu sebenarnya apa yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan di Indonesia ya, atau teman-teman itu ditawarin, oh kerja di Korea dengan visa D3. Kami belum pernah menerima brosurnya. Jadi sebenarnya apa yang ditawarkan juga kita kurang tahu. Oleh karena itu, yang penting itu apa sih sebenarnya D3-nya gitu ya. Nanti teman-teman sendiri bisa menilai antara apa yang disampaikan dengan informasi yang kami berikan menjadi suatu pembanding, tetapi bukan suatu rujukan hukum ya, tetapi kami juga menggali informasi ini berdasarkan pengalaman kami di menangani para pekerja yang ada di Indonesia dan juga dari studi literatur yang kita lakukan. Nah, Mas Randy, sebenarnya kalau kita bicara mengenai D3, ini adalah visa yang disebut dengan industrial trainee. Jadi kalimatnya itu trainee. Jadi trainee itu terjemahannya itu untuk orang yang mengikuti pelatihan. Jadi bukan visa kerja. Nah, ini penting sekali ya. Perlu digarisbawahi ya. Nah, jadi industrial trainee itu memang judulnya begitu di visanya itu, di manual kita juga ada ya. Di manualnya bahasa Koreanya seperti bahasa Koreanya juga disebutkan apa di situ? Industrial trainee. Jadi teman-teman yang pasti ini bukan visa kerja yang sama dengan E9, E7 yang kategori E itu. Ya. Tapi ini adalah trainee. Ini nomor 1. Nah, kemudian trainee seperti apa? Industrial trainee seperti apa ini ya? Pelatihan seperti apa? Pelatihan seperti apa sebenarnya yang diikuti. Jadi kalau sifatnya pelatihan, maka sebenarnya itu yang dilatih itu siapa, yang melatih siapa. Oleh karena itu biasanya secara konsep orang itu ditempatkan di dalam suatu perusahaan yang masih ada hubungannya. Jadi misalnya dari Indonesia, ya. Nah, kan misalnya ada perusahaan di Indonesia, dia dikirim trainee ke sini, kan nggak bisa di sembarangan trainee, tempat perusahaan kita mengikuti pelatihan. Kan? Benar nggak? Sekarang misalnya gini, Mas Randy, tiba-tiba mau trainee di Indonesia, dan banyak orang, misalnya 5 orang, 10 orang, ya kan nggak bisa. Kalau nggak ada hubungan antara yang mengirimkan dengan yang dikirimkan. Berarti pasti ada hubungan. Oleh itu konsepnya ini adalah sebenarnya ada kaitannya dengan pasti ada kerjasama di antara perusahaan yang di Indonesia dan yang di Korea. Jadi bukan sama sekali terlepas seperti yang misalnya visa-visa kerja yang lain. Jadi di dalam regulasinya diatur bahwa perusahaan Korea ya, yang melakukan investasi di Indonesia atau di negara lain, maka ketika dia melakukan investasi di Indonesia, menurut undang-undang penanaman modal di Indonesia, itu harus punya perusahaan di sana. Di negara asal. Di negara Indonesia. Kalau mau investasi di Indonesia kan nggak boleh perorangan. Pasti dalam bentuk PT PMA. Nah, perusahaannya itu di sana berinvestasi,
Nah, kemudian mereka punya karyawan-karyawan di sana. Nah, karyawan-karyawannya ini dikirim ke kantor pusatnya. Kan ada hubungan berarti. Artinya, karyawan-karyawan ini adalah karyawan-karyawan yang bekerja di anak perusahaan yang ada di Korea. Itu ya, ini satu. Jadi, perusahaan seperti apa yang bisa melakukan untuk kegiatan training ini? Jadi, perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia atau di negara lain, maka karyawan-karyawan di anak perusahaannya itu untuk dilatih di perusahaan induk. Misalnya mereka punya pabrik nih, pabrik karet di sini atau pabrik apalah ya. Ya. Kemudian mereka punya pabrik di Indonesia. Maka karyawan-karyawan di Indonesia ini dikirim pelatihan ke sini. Nah, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah contoh. Kemudian yang kedua misalnya adalah perusahaan-perusahaan yang misalnya perusahaan Indonesia nih. Perusahaan Indonesia beli teknologi Korea. Ya. Perusahaan teknologi ini Korea mengekspor teknologinya ke Indonesia. Nah, orang-orang yang mengoperasikan teknologi itu kan perlu dilatih. Karena mereka baru beli teknologi dan belum tentu tahu. Nah, daripada orang Koreanya dikirim ke Indonesia untuk belajar, mengirim kan lebih mahal biayanya. Nah, orang Indonesianya dikirim ke sini untuk mengikuti pelatihan. Nah, atau ada joint venture di antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Korea. Intinya harus ada hubungan antara perusahaan yang mengirim dan perusahaan yang di sini. Karena ini sifatnya training. Jadi bukan sesuatu yang lepas. Inilah konsepnya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya industrial training program ini itu harus dirujuk kembali kepada historisnya di tahun 90-an. Jadi ada hubungannya dengan Visa E9. Jadi sebenarnya awalnya Visa E9 itu adalah dari program training. Jadi tahun 91, teman-teman, program industrial training ini sudah ada. Jadi ini bukan baru, bukan barang baru, bahkan lebih tua dari E9. Jadi kalau kita membaca historisnya, bahwa ketika Korea pada awal-awal pada akhir tahun 80-an mereka mulai pertumbuhan industri tinggi, kebutuhan tenaga kerja mulai tinggi, dan industri-industri di sini mereka mulai berinvestasi ke luar negeri. Kenapa? Karena tenaga kerja mulai tinggi, ya kan? Biaya labornya, upah sudah naik. Akibatnya perusahaan-perusahaan di sini, yang perusahaan-perusahaan besar, mereka berinvestasi ke luar negeri, termasuk ke Indonesia, ke negara-negara yang lain. Nah, sama seperti yang saya sampaikan tadi, karena mereka berinvestasi di luar negeri, maka mereka buka pabrik di sana, karyawan-karyawannya itu dikirim ke sini untuk pelatihan. Jadi muncullah idenya pada waktu itu, ya, industrial training dan industrial and technology training program. Oleh karena itu konsepnya ini sudah lama sekali. Kalau pertanyaannya ini industrial training ada atau enggak? Lebih tua dari E9. Nah, kenapa? Karena setelah itu perusahaan-perusahaan yang besar ada di Korea, mereka investasi ke luar negeri. Nah, kemudian mereka mengirim tenaga kerja ke sini, ditempatkan di sini. Masalahnya adalah justru terjadi penyalahgunaan. Namanya trainee tetapi dipekerjakan. Benar nggak? Nah, jadi justru D3 ini di awal tahun 90-an dengan nama industrial dan technical training, ya, itu disalahgunakan. Kenapa? Mereka bikin perusahaan di Indonesia, di sana karyawannya murah-murah, ya, kemudian dikirim ke Korea atas nama industrial training, tapi dipekerjakan di pabrik di Korea. Bukan pelatihan. Tapi namanya industrial training. Nah, karena statusnya industrial training, maka mereka tidak tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan. Oleh karena itu hak-haknya tidak diatur, tetapi diatur secara regulasi antara kedua perusahaan itu dan sifatnya private. Nah, oleh karena itu banyak muncul masalah pada waktu itu. Tetapi itulah perkembangannya. Nah, tetapi pada waktu itu memenuhi kebutuhan di Korea. Nah, kemudian apa? Industri-industri kecil itu keberatan loh. Kalau yang investasi ke luar negeri kan bukan industri kecil, tetapi adalah perusahaan-perusahaan besar. Kalau gitu kami juga mau ada trainee dong. Kan gitu. Kenapa? Karena sekarang labor cost, biaya tenaga kerja meningkat. Nah, perusahaan-perusahaan besar bisa mendirikan investasi ke luar negeri, kemudian kirim orang ke sini
atas nama training, mereka bekerja di perusahaan Korea. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan kecil ini keberatan. Kami juga mau dong, gitu kan. Nah, oleh karena itu mereka minta kepada pemerintah melalui asosiasi perusahaan kecil dan menengah, maka mereka minta muncullah yang namanya industrial training. Kalau tadi industrial and technology training program. Nah, sekarang menjadi dipersingkat menjadi industrial training. Jadi bukan lagi teknologi saja. Jadi yang tidak berinvestasi ke luar negeri pun bisa kirim. Nah, jadi pada tahun 93 mulai dikirim. Makanya generasi-generasi pertama yang E9 itu bilang, kami training. Itu adalah programnya. Jadi mereka dikirim ke sini, bekerja di perusahaan-perusahaan yang kecil. Yang sekarang diisi oleh E9. Nah, jadi dua ini ya. Nah, jadi yang awalnya dua perusahaan besar, kemudian perusahaan kecil, kemudian perusahaan kecilnya berkembang, kemudian untuk meningkatkan proteksi terhadap hak-hak tenaga kerja, training ini tadi, maka dirubah menjadi sistem menjadi employment permit system di tahun 2003, menundang-undangnya, undang-undang foreign worker-nya, dan kemudian tahun 2004 baru pertama sekali dilakukan. Ya, jadi ini adalah historisnya bagaimana dengan D3 ini. Jadi kemudian bagaimana? Yang tadi employment trainingnya tadi sudah berubah menjadi untuk perusahaan-perusahaan kecil ini berubah menjadi E9. Tapi yang perusahaan yang besar-besar tadi masih berlanjut. Maka berlanjut menjadi D3. Ini. Nah, ini teman-teman harus tahu. Jadi, nah apakah sekarang boleh atau enggak? Iya, boleh-boleh saja. Tapi skemanya seperti apa? Yang seperti kita jelaskan tadi. Kenapa? Karena sejak tahun 90 pun sudah ada. Jadi yang saya tangkap tuh kalau misalnya ya ada orang yang lihat semacam brosurnya mungkin di Facebook atau di mana menawarkan program bukan program yang masuk dengan Korea dengan D3 ini, sementara dia sendiri bukan karyawan dari apapun. Jadi itu sudah pasti nggak ini ya. Nah, sekarang konsepnya tadi kan sudah jelas bahwa ini adalah training antar industri. Nah, sekarang dia bukan siapa-siapa. Nah, maka ada dua kemungkinan. Orang itu dibuat seolah-olah jadi karyawan, ya, kemudian dikirim ke sini, ya itu kita kurang tahu. Tapi secara regulasinya kan nggak boleh. Kenapa? Karena persyaratannya minimal 3 bulan menjadi karyawan di situ, kan? Betul ya? Nah, kemudian minimal 3 bulan, kemudian dia harus ada topiknya, ada persyaratan dan lain. Tetapi persyaratan dia harus menjadi karyawan di salah satu perusahaan di negara pengirim. Nah, sekarang kalau bukan gimana? Nah, saya kurang tahu. Bagaimana mereka membuat, saya kurang tahu. Tetapi itu adalah regulasi kalau kita bicara tentang D3. Ya. Semoga cukup jelas untuk teman-teman supaya tahu konsepnya D3 ini. Kira-kira lebih kita menjelaskan konsepnya seperti apa, tapi kita tidak bisa mengkonfirmasi apakah itu memang benar atau enggaknya. Kita tidak bisa menjawab soal itu, tapi semoga teman-teman bisa lebih mengerti konsepnya tentang D3 ini supaya bisa nanti dibandingkan dengan tawarannya seperti apa, kira-kira apakah memang betul atau tidaknya. Jadi seperti itu mungkin untuk pembicaraan singkat kami pada hari ini. Jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin masih bingung mengenai apa sih visa D3 ini. Jadi silakan teman-teman yang merasa video ini bermanfaat untuk men-share, bisa bertanya juga kepada kami di kolom komentar apabila ada pertanyaan yang relevan. Dan juga kami akan kembali juga tentunya dengan pembicaraan diskusi seperti ini apabila nanti ada kabar-kabar baru ataupun mungkin pertanyaan yang sering teman-teman kita akan bahas. Biasanya kalau ada isu-isu umum gitu, ya kita akan membicarakan gitu ya, supaya teman-teman bisa mendapat informasi. Kemudian juga jangan lupa ini untuk like, kemudian subscribe dan share. Tetapi informasi juga tambahan bahwa itu nomor kontak kita yang di Indonesia itu tidak bisa dihubungi karena itu HP-nya hilang. Jadi teman-teman mungkin yang pernah berhubungan kontak itu, kemudian hampir 1 minggu terakhir, beberapa hari yang lalu, saya kira 3 hari yang lalu itu kita nggak ketemu HP-nya, jadi nomor itu kemungkinan hilang. Jadi untuk sementara kalau menghubungi ke nomor yang di video kami sebelumnya, itu mohon maaf mungkin nggak ada respon atau ada komunikasi yang terputus. Tetapi kalau ada yang pernah menghubungi, bisa menghubungi ke nomor yang baru. Nanti bisa di nomor kita yang baru nomor yang baru kita akan posting juga di Facebook dan juga di sosial media kami lainnya. Jadi buat teman-teman yang
mungkin kehilangan kontak sementara di Iya. pertama, jangan khawatir, kami akan segera memposting tuh di nomor yang baru, jadi bisa dilanjutkan percakapannya di nomor yang baru. Ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jadi sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.